Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permana. Jadi saya akan membuat video yang berisikan tentang makalah proyek kewarganegaraan, menyampaikan pesan dan pesan selama proyek kewarganegaraan dan menjabarkan hasil karya yang telah kami pelajari pada narasumber. Yang pertama, kami akan menyampaikan isi makalah proyek PKN. Di sini kami akan menyampaikan laporan proyek yang telah kami buat. Pertama, di mana masyarakat zaman sekarang bergerak pada sistem program yaitu sosialisasi yang dianggap oleh mereka sebagai daerah di zaman sekarang ini. Sosialisasi ini sangat tepat dan mudah karena di zaman sekarang ini teknologi semakin canggih, apalagi dengan adanya media sosial. Dan yang kedua ada 3 pustaka yang berisikan pengertian ancaman media sosial budaya dan diskusi akan pengertian ancaman media sosial budaya adalah suatu perubahan sosial yang berfungsi dari cara menjadi hidup yang dari dengan adanya ketidaksesuaian unsur sosialisasi adalah suatu proses atau tingkah seseorang yang melakukan perubahan budaya. Dan yang ketiga yaitu hasil observasi yang akan dilakukan oleh aktor. Yang telah kami amati, westernisasi ialah suatu perbuatan seseorang yang telah melakukan peniruan atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Pengaruh dari negara barat ini sangatlah berbahaya bagi untuk negara Indonesia, karena dampak yang telah diberikan kebanyakan dampak yang negatif bagi masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, hasil pembahasan akan dibacakan oleh westernisasi adalah suatu budaya ataupun gaya hidup kebarat-baratan. Westernisasi banyak mempengaruhi anak muda, terutama anak remaja. Pengaruh penyebar westernisasi ini belum diketahui. Anak remaja banyak mempengaruhi budaya barat karena ingin terlihat lebih keren dan takut dihina. Hal ini dapat disikapi lebih mencintai budaya lokal, menyaring budaya luar, dan memahami pentingnya nilai Pancasila. Ini akan dibacakan oleh Aula Punya. Westernisasi yang berarti west artinya barat adalah seorang yang menyikapi atau mengikuti hal-hal yang berbau dengan budaya barat. Cara kita menyikapi hal tersebut dengan cara memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila serta memberikan pemahaman mengenai budaya kita. Dan yang terakhir ada saran yang akan dan budaya asing dapat berpamitan dengan baik tanpa merusak nilai-nilai Indonesia, maka kita harus benar-benar besar dalam menyikapi dan mengerti maksudnya budaya asing Indonesia, tidak melupakan budaya asing kita, lebih melestarikan budaya Indonesia, menanamkan jiwa dan semangat nasionalisme, lebih memahami arti globalisasi, sehingga dapat memilih mana yang baik. Baik, saya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kami di sini akan menyampaikan hasil wawancara Dari ke-6 narasumber yang telah kami wawancara. Saya akan menyimpulkan ke-6 jawaban dari narasumber yang saya dapat tentang westernisasi. West adalah barat, jadi westernisasi adalah gaya hidup yang kebarat-baratan yang meniru budaya Amerika dan Eropa. Budaya yang masuk ke Indonesia dan diterima baik oleh kalangan anak remaja dan anak muda yang lainnya. Ini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari 6 narasumber, yaitu siapa yang mudah terpengaruh oleh westernisasi? Yang mudah terpengaruh oleh westernisasi adalah anak remaja. Mengapa anak remaja mudah terpengaruh oleh westernisasi? Dikarenakan anak remaja zaman sekarang pasti mempunyai gadget, dan gadget ini dimiliki oleh seluruh dunia, bahkan seluruh kalangan. Jadi dengan mudah anak remaja ini bisa mengakses dunia luar, bahkan dunia barat, sehingga anak remaja tersebut terinspirasi untuk melakukan hal yang bersangkutan dengan budaya barat dan menciptakan westernisasi. Sekian. Saya akan mengumpulkan jawaban dari ke-6 narasumber tentang kapan westernisasi menyebar di Indonesia. Dari zaman dulu westernisasi sudah menyebar di Indonesia, tetapi angka tahunnya tidak disebutkan secara spesifik. Penyebaran westernisasi di Indonesia belum tentu jelas kapan terjadinya. Jawaban dari ke-6 narasumber dapat disimpulkan bahwa anak remaja suka mengikuti budaya barat karena ingin terlihat lebih keren, takut dihina, serta kurang minat dalam budaya lokal. Saya di sini akan menyimpulkan jawaban dari ke-6 narasumber tentang bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang sudah terpengaruh budaya luar dan mengakibatkan westernisasi, yaitu kita harus bisa lebih mencintai budaya lokal dan
dan bisa menyaring budaya luar, dan kita harus bisa lebih memahami nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kami akan menyampaikan mengenai kesan dan pesan selama mengikuti proyek PPKN dan sosiologi. Saya Ayu Nadia. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti proyek PPKN dan sosiologi. Kesan saya sangat merasa bahagia, senang, tapi ada juga stresnya. Karena tugasnya itu gampang, tapi ada sedikit susah dan rumit. Tapi saya enjoy menjalaninya sampai saya bisa ke tahap akhir dan bisa menyelesaikannya. Dan tetapi dalam proyek ini saya juga bisa tahu bagaimana caranya bertanggung jawab, bagaimana caranya mengumpulkan ataupun mengatur teman anggota kelompok, bersosialisasi di lingkungan sosial, serta menurunkan ego. Pokoknya kesan saya sangat senang sekali, tapi ada suka dan dukanya. Kesan saya mungkin untuk adik-adik kelas yang akan nanti masuk ke sini dan akan menjalankan proyek ini, semoga bisa lebih kuat mentalnya dan fisiknya juga. Semoga juga bisa lebih baik daripada kita. Saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama proyek PPKN dan sosiologi. Saya merasa sangat senang karena dapat menambah wawasan saya. Tapi selain itu saya juga merasa capek. Dan pesan saya, semoga tugasnya dapat dipermudah lagi, terutama tugas PPKN. Nahri, saya di sini akan menyampaikan kesan dan pesan saya ketika melaksanakan tugas proyek PPKN dan pelajaran sosiologi. Kesan saya ketika melaksanakan tugas proyek PPKN dan pelajaran sosiologi, saya sangat senang dan bahagia karena saya bisa mendapatkan wawasan dan pendidikan yang lebih luas dan materi-materi yang belum saya ketahui. Pesan saya untuk semuanya, semoga lebih semangat lagi untuk melaksanakan dan mendapatkan nilai-nilai yang bagus dari Bapak Ibu guru semuanya. Saya Asmawati Fojia, saya akan menyampaikan pesan dan kesan tentang proyek PKN dan sosiologi. Kesan saya dapat lebih berkomunikasi dan bersosialisasi dengan Bapak Ibu guru. Pesan saya juga dapat memiliki sifat bersosialisasi dengan guru, teman, dan masyarakat. Dan jangan lupa terapkan 5S, salam, sapa, senyum, sopan santun. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan mengenai tugas sosiologi dan PPKN. Kesan dari saya sangat bahagia dengan proyek-proyek ini karena proyek ini mengajarkan saya mengenai bersosialisasi dengan orang-orang di luar sekolah, dan juga proyek ini juga mengajarkan saya untuk bertanggung jawab, dan proyek ini juga mengajarkan saya untuk selalu menjaga kekompakan dalam kelompok. Pesan dari saya untuk adik-adik kelas, semangat terus untuk proyek-proyek selanjutnya, dan Akan menyampaikan pesan dan pesan proyek PPKN dan sosiologi. Pesan saya sangat senang dengan tugas ini karena dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Pesan saya harap tugas ini dapat membawa siswa-siswi ke jenjang yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3. Di sini kami akan mewawancarai Ibu Yulisni Sumarni untuk menyelesaikan tugas proyek pendidikan kewarganegaraan dan sosiologi. Apakah Ibu Yuri bersedia untuk saya sangat bersedia. Bagaimana tanggapan ataupun komentar Ibu terhadap penelitian proyek kewarganegaraan dan sosiologi? Menurut Ibu terkait proyek yang diberikan oleh guru PPKN dan sosiologi Bapak Wahab dan Bapak Heci, ya pastinya itu adalah tugas yang bagus untuk kalian karena yang pertama adalah memberikan wawasan kalian, memberikan ilmu pengetahuan baru terhadap kalian bagaimana caranya menulis laporan, terus juga bagaimana tahapan penelitian yang baik dan benar sesuai kaidah dari PPKN dan sosiologi. Terus juga yang pastinya kalian bisa langsung terjun ke masyarakat untuk mencari tahu ya terkait materi yang kalian bahas, itu misalnya tentang sosialisasi, apa hal negatif dan hal positifnya. Berarti kalau misalnya banyak hal positifnya itu bisa kalian tanamkan dalam diri kalian, terus juga ya bisa diterima dengan baik dari kalian. Terima kasih atas jawaban dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersosialisasi Sampaikan pesan dan pesan. bisa lebih apa ya? Saya Muhammad Ridwan dari
Hai.